Haramain, Makkah dan Madinah, dan Masjidil Aqsa telah dikuasai oleh kezaliman, bukan hanya Palestina, tapi Makkah dan Madinah pun orang sampai tidak boleh menghadap makamnya Rasul. Orang yang berdoa menghadap makamnya Rasul dikatakan musyrik. Kalau dia ada WC, dia dikatakan musyrik. Dia katakan makamnya Rasulullah yang di situ jasad tersuci, dikatakan musyrik menghadap kiblat. Kiblat tidak ada kalau bukan pilihan Sayyidina Muhammad. Siapa yang bilang? Bukan Munzir yang bilang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh Allah melihat hatimu yang sudah ragu dengan kiblat ke Masjidil Aqsa. Allah melihat kau ingin mengarahkan kiblat ke tempat yang lain. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami mengizinkanmu merubah kiblat pada kiblat yang kau kehendaki. Maka Rasul menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Musyarrafah. Turun lagi ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan kiblatmu mulai sekarang ke Masjidil Haram. Kita tidak menyembah kiblat, kita menyembah Allah. Tapi arah kiblat terserah para nabi-nabi di masanya. Semua nabi banyakkan kiblatnya ke Palestina. Nabi Muhammad juga ke Palestina. 17 bulan riwayat Sahih Bukhari bahwa kiblat ini mengarah ke Palestina. Lalu Rasul ingin kiblat ke Makkah, Allah pindahkan ke Makkah. Namun hadirin kita harus ingat, kota Madinah dan kota Makkah ini sekarang dikuasai oleh kekuasaan yang memusyikkan orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad. Tapi mereka masih muslimin dalam panas-panas dulu. Ini majelis juga untuk mengaji emosi. Maksud saya, Madinah, Makkah lebih berhati berakhir sebelum Palestina negara kita ini. Madinah itu tempat biasa Nabi kita Muhammad. Berani kalian menghadap makam Rasul berdoa, kalian dipukul. Ini Nabi Muhammad SAW datang jauh-jauh dari Indonesia, beli tiket 2 juta, menghadap kiblat, menghadap ke makamnya Rasul, menghadap ke barat, menghadap ke timur. Siapa yang berani melarang doa menghadap ke rahmat? Boleh semua doa untuk Allah. Kita tidak berdoa kepada jasa, kita berdoa kepada Allah. Cuma karena rindu ingin melihat makam Nabi datang dari jauh-jauh, dipukul dan diusir. Pergi ya musyrik pada kiblat. Kiblat tidak ada kalau bukan pilihan Muhammad Rasulullah. Pilihan beliau yang Allah, tapi mereka muslimin. Itu untuk Makkah Madinah yang menguasai Makkah Madinah muslimin. Jadi tidak seperti Palestina, Palestina Yahudi dan Muslim. Tapi muslimin yang sudah diisyaratkan oleh Rasul sudah tahu bahwa tempatnya Madinah dan Makkah akan menjadi seperti itu. Rasulullah sadar, "Amana fala takhsha 'alaihim syirik min ba'di, walakinni akhsha an tasubiha." Aku tidak takut syirik menimpa kalian. Pada sekarang berarti syirik dan diputus syirik, ya syirik Rasul sudah jawab. Aku tidak takut syirik menimpa kalian setelah wafat. Apa yang ditakutkan Rasulullah ini? Akhsha adalah Rasulullah. Yang kutakutkan kalian saling hantam perebutan harta. Jawaban untuk penduduk Makkah dan Madinah dan negerinya apa? Allah tidak takut kemusyrikan yang kalian takutkan. Rasul sudah katakan tidak takut syirik menimpa kalian. Yang ditakutkan kalian perebutan harta. Bawa pasukan 50,000 dari Amerika Serikat, pasukan non-muslim masuk ke negerinya untuk menghantam muslim sendiri. Dibayarlah orang-orang non-muslim untuk menghantam muslim sendiri demi minyak dan demi harta. Ini yang ditakutkan oleh Rasul. Akhsha an tanaffasu fiha. Aku takut kalian saling hantam karena
untuk memperebutkan harta. Demi minyak dan harta, mereka menyewa orang-orang non-muslim dengan senjatanya masuk ke Haramain Makkah dan Madinah, juga untuk menghancurkan saudara musliminnya demi harta. Ini yang ditakutkan Sayyidina Muhammad. Jadi kita bicara Palestina, ya Palestina kita bisa berani, mudah-mudahan berani. Tapi tidak mengatakan tidak cara dilupakan dan tidak perlu dibenahi. Tapi sebelum itu semua diri kita benahi dulu, bangsa kita, kota kita. Jadi ini acara-acara akbar, bukan acara-acara kosong. Ini jantungnya dunia. Negeri muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Dan Indonesia ini ibu kotanya Jakarta. Dan di Pulau Jawa ini adalah jantungnya apalit di dunia. Kenapa jumlah apalit di dunia ini paling banyak di Pulau Jawa, lebih banyak dari Hadramaut. Juga para kiai dan ulama paling banyak di Indonesia, lebih dari negeri lain. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jantung kekuatan Islam ada di Indonesia, pusatnya di Jakarta, dan Jakarta semoga terus bangkit. Kita tidak puas sama 1 juta yang hadir, kita dengan 2 juta yang hadir, kita dengan 2 juta yang hadir, 3 juta yang hadir. Ini jantung muslimin terbesar di muka bumi. Ini yang harus kita benahi dan kita bertindak. Allah berfirman nanti, ya ibnakan ustuhan, berinfaklah wahai berfirman, aku akan berinfak kepada kalian. Ucapan ini tidak perlu saya syarahkan karena sudah kalian pahami. Cuma kita berdoa, wahai Rabbi, kami berinfak kepada orang-orang dari saudara-saudara kami, dan Engkau anta ahabbu ilaina tasaddaqna ila fuqara'ina wa anta ahabbu tasaddaq ilaina. Rasulullah kami bersedekah kepada saudara-saudara kami, dan Engkau juga jauh lebih berhak bersedekah kepada kami karena kami miskin di hadapan-Mu. Orang berkaya pun miskin di hadapan Allah. Kita bersedekah, tapi kita minta kepada yang maha kaya, karena di hadapan yang maha kaya kita juga orang-orang miskin. Kita berinfak, kita minta